Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkenannya kalian untuk membantu saya dalam membuat video mengajar ini. Sebelumnya, untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Amel. Sok Tika, enggak? Pimpin doa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Kurang baik. Kenapa kurang baik? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, saya mau ngecek kehadiran dulu ya. Siska Amelia. Hadir. Siti Nurul Khadijah. Hadir. Kirana Mayang Sari. Hadir. Siti Rahma Amelia. Hadir. Tika Rizkia. Hadir. Anissa Nurlaila. Hadir. Baik, semuanya hadir ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu kita akan belajar tentang keanekaragaman hewan dan tumbuhan. Pernah dengar hewan dan tumbuhan? Tidak asing ya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu indikator yang harus kalian capai dalam kompetensi pembelajaran saat ini itu menemukan informasi penting dalam teks yang akan saya sajikan nanti tentang keberagaman hewan dan tumbuhan di Indonesia. Nah, yang kedua, nanti kalian ceritakan kembali dari teks cerita yang saya nanti berikan menurut bahasa kalian masing-masing. Nah, tujuannya agar setelah membaca teks tersebut, kalian bisa mampu menemukan informasi penting dalam teks cerita tersebut dan kalian juga mampu berbicara agar percaya diri, berani kalian dalam tampil di hadapan semua orang. Ini hanya kelompok kecil saja. Nanti kalian bisa tampil di kelompok yang lebih besar, banyak orang. Setelah itu, saya akan ada sebuah gambar. Coba kalian amati gambar ini. Kira-kira hewan dan tumbuhan ini ada tidak di Indonesia? Ini di mana saja? Coba lihat. Takutnya belum ada yang tahu. Ada gambar apa saja itu? Bintang laut, cumi-cumi, ya. ikan, kambing, kuda laut, gajah, ayam jago. Itu hewan. Kalau yang tumbuhannya apa saja? Ya? Bunga matahari, Ya? pohon pisang, pohon anggrek. Anggrek? Ah, ada anggrek. Bunga teratai. Iya. Rumput laut. Satu lagi apa? Oh, jagung. Bukan. Yang dekat rumput laut apa? Atau rumput laut? Bukan sebelahnya. Anggrek. Nah, itu apa namanya? Bukan, itu tuh eceng gondok, tapi udah ada bunganya. Kalian juga harus tahu kalau eceng gondok juga pasti ada bunganya, tidak hanya daunnya saja. Pernah lihat bunga eceng gondok? Pernah. Belum? Masa belum? Banyak kok di sini. Nah,
Kalian tadi sudah mengamati gambar-gambar hewan dan tumbuhan. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan sebelum memulai pembelajaran? Sudah pada tahu ya tentang hewan dan tumbuhan? Di sini juga kan banyak tuh sekitaran di sini ada pohon apa, terus ada hewan apa saja pasti kalian sudah tahu. Minimal tahulah sedikit. Nah, selanjutnya saya akan membagikan teks cerita yang saya tadi sebutkan tentang keanekaragaman hewan dan tumbuhan di Indonesia. Nah, ini di estafetnya. Dia selesai ya, itu sebenarnya. Ini nomor apaan? Nah, pintar semuanya. Nah, tadi saya sudah berikan itu teks cerita tentang keanekaragaman hewan dan tumbuhan di Indonesia. Sebelum kalian baca teks cerita tersebut, saya akan menjelaskan mengenai materi keanekaragaman hewan dan tumbuhan di Indonesia. Sedikit kok. Yang pertama, keberagaman hewan dan tumbuhan di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Keberagaman hayati itu apa saja sih? Pernah tahu apa dengan hayati? Bukan nama orang loh. Pohon, Ya, tumbuhan, sama sama hayati itu termasuk hewan dan tumbuhan. Jadi pengelompokan hayati itu. Nah, Indonesia terletak di daerah tropis yang menyebabkan memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga di Indonesia terdapat banyak hewan dan tumbuhan hidup. Jadi karena apa Indonesia terdapat banyak hewan dan tumbuhan? hayati. Bukan. Karena keadaan Indonesia terletak karena keadaan Indonesia itu tropis. Nah, sekarang keanekaragaman tumbuhan di Indonesia. Indonesia memiliki sekitar 40.000 jenis tumbuhan. Tumbuhan biji banyak ditemukan di Indonesia yang sekitar 25.000 jenis atau lebih dari 10%. Contoh tumbuhan itu ada anggrek yang merupakan suku terbesar di Indonesia dari semua suku tumbuh-tumbuhan yang ada dan ditaksir terdapat sekitar 3.000 jenis. Nah, banyak di antara jenis-jenis tumbuhan tersebut mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Kenapa anggrek memiliki nilai ekonomi yang tinggi? Ada yang tahu? Nah, karena anggrek banyak digemari, terutama anggrek juga bermacam-macam. Ada anggrek bulan, terus ada anggrek apalagi kan tadi juga disebutkan memiliki 3.000 jenis. Jadi tidak hanya anggrek yang berbentuk bulan, tapi sebenarnya bukan berbentuk bulan bulat ya, tapi itu kayak putih, tapi emang rada lengkung. Banyak. Kayak di sini juga kadang ada anggrek yang warna apa? Ungu, ya. Sebenarnya anggrek itu ada banyak ya jenisnya. Nah, kita lanjutkan. Tadi yang pertama tumbuhan itu anggrek ya, yang memiliki suku terbesar. Kemudian jenis tumbuhan juga terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada lumut. Tahu lumut?
Biasanya lumut hidup di mana? Tanah. Di tanah, terus Di air. di air. Kenapa lumut bisa hidup? Kalau dalam kondisi apa gitu lumut bisa hidup? Dengan posisi curah hujan. Ya bisa. Kemudian dalam keadaan apa? Kering kah atau lembab atau basah, bagaimana? Basah bisa ya. Kering enggak. Yakin kalau lumut di tempat kering bisa hidup? Berarti basah dari kata ayam, betul. Jadi kondisi dasar hutan yang basah dan lembab bisa menimbulkan atau hidup tumbuhan lumut. Itu jenis yang pertama dari keanekaragaman tumbuhan. Kita sekilas saja ya mengenal jenis-jenis tumbuhan. Yang kedua, tumbuhan paku. Pernah dengar tumbuhan paku? Kalau di sini contoh tumbuhan paku itu apa? Suka dimakan, dipasak, bukan. Kangkung. Ada yang tahu? Tanaman pakis. Pernah dengar? Pernah. Nah, itu termasuk contoh dari tumbuhan paku. Nah, jadi jenis tumbuhan keanekaragaman tumbuhan Indonesia itu ada dua jenis. Yang tadi pertama apa? Anggrek. Bukan. Yang jenis tumbuhan? Hayati. Bukan. Lumut. Lumut. Kemudian yang kedua tadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku. Betul. Nah, kita akan mengenal keanekaragaman hewan di Indonesia. Keanekaragaman hewan Indonesia itu memiliki banyak jenisnya ya. Yang pertama ada keanekaragaman mamalia, kemudian apes atau burung, invertebrata, ikan, amfibi dan reptil. Nah, dari yang tadi saya sebutkan, pernah gak kalian dengar kata-kata itu? Pernah? Kalau termasuk hewan mamalia apa saja? Orangutan. Ya. Kucing? Yang hidupnya bukan bukan hidupnya di malam hari, berkeliarannya di malam hari. Hewan apa? Macan. Terbang. Burung hantu. Kelelawar. Nah, tadi kan kelompok jenis mamalia. Jadi jenis mamalia yang ada di Indonesia itu terbagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama ada di wilayah barat, timur, dan peralihan. Masing-masing wilayah memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda-beda. Hewan mamalia di Indonesia Barat sebagian besar cenderung mirip hewan Asia. Sedangkan hewan yang berasal dari wilayah timur cenderung mirip hewan Australia. Nah, pada kawasan peralihan, jenis hewan mamalia memiliki ciri dan karakter gabungan dari Asia dan Australia. Nah, di kawasan ini banyak ditemukan hewan-hewan endemik. Contohnya tadi seperti kucing, kemudian ada beruang madu, bekantan, dan kelelawar. Itu yang termasuk keanekaragaman mamalia. Selanjutnya keanekaragaman apes atau burung. Jenis burung di Indonesia merupakan burung endemik. Burung-burung endemik tersebut sebagian besar adalah jenis burung yang tidak dapat terbang.
Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan terpisah oleh lautan juga menjadi faktor burung-burung tersebut terisolasi. Contohnya, burung tajur api, kemudian burung tawa cemerlang, burung nuri, dan kua Melayu. Nah, selain contoh yang tadi saya sebutkan, yang termasuk keanekaragaman apes atau burung apa saja? Merpati. Ya, terus? Burung apa lagi? Kakak tua. Kalian tahu burung merak? Tahu. Itu juga termasuk. Selanjutnya keanekaragaman invertebrata. Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang punggung atau ruas-ruas tulang belakang. Nah, sebelum ke contohnya, ada yang tahu jenis hewan invertebrata yang tidak memiliki ruas tulang belakang? Apa? Ruas tulang belakang apa? Ayo. Burung kakak tua. Bukan. Nah, jadi yang hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang itu insekta atau serangga. Jadi serangga itu termasuk jenis hewan invertebrata. Selanjutnya, nah sebelum ke situ, tadi tuh contohnya serangga. Serangga itu apa saja sih yang termasuk kelompok serangga? Lalat, nyamuk, Ya, semut, kemudian apa lagi? kametuk. Yang hidup di tanah? Bukan. Bukan. Apa ya, kayak kalau banyak bukan, apa ya namanya, rinyuh. Nah, itu juga termasuk. Kalau kupu-kupu termasuk gak? Termasuk, soalnya kan kelompok serangga juga. Nah, selanjutnya keanekaragaman ikan. Pasti semua tahu juga kan ikan, tapi memang ikan banyak jenisnya ya. Itu termasuk jenis hewan. Yang kelima, ada keanekaragaman amfibi. Nah, amfibi ini berdasarkan datanya, total hewan yang termasuk dalam kelompok amfibi yang hidup di Indonesia sekitar 17%. Contoh hewan amfibi yaitu kodok merah, kodok pohon unggaran, kodok pohon mutiara, katak pohon bergaris, dan masih banyak lagi. Nah, ternyata kodok itu atau katak banyak ya jenisnya. Dan memang dari setiap daerah memiliki perbedaan spesies katak tersendiri. Jadi, contoh keanekaragaman amfibi itu apa? Tadi yang Katak. katak, iya betul. Yang terakhir, keanekaragaman reptil. Pernah dengar kata reptil? Apa yang di benak kalian tentang kalau mendengar kata reptil? Hewan apa? Ular. Ular, ya. Terus? Cacing. Bukan. Cacing ganas. Harimau. Harimau bisa? Macan. Ya. Singa. Singa bisa. Kucing juga ganas sih. Memang ganas tapi bukan termasuk. Nah, jadi
hewan reptil itu memang bisa dikatakan hewan yang memang memiliki taring tajam, bisa memangsa. Tadi ya contohnya yang disebutkan oleh Siti Nurhadijah tadi apa, ular, kemudian oleh Ica singa, harimau, oleh Ica macan tutul. Nah, itu juga termasuk kelompok reptil. Nah, sifat-sifat dari hewan dan tumbuhan apa? Ehm, ciri bukan ciri-ciri ya. Sifat-sifat itu kan ada yang bagaimana, kemudian cara berkembang biaknya itu kan berbeda-beda. Itu termasuk sifat-sifatnya. Cara berkembang biak hewan dan tumbuhan juga berbeda-beda. Nah, cara berkembang biak hewan apa saja? Bertelur, melahirkan, kemudian ada satu lagi loh. Apa? Ayo. Membelah diri. Nah, iya betul itu. Jadi hewan itu cara berkembang biaknya ada 3, beranak, melahirkan, dan membelah diri. Kemudian tempat hidupnya ada di mana saja? Ya. Kalau jenis makanannya, pengelompokan hewannya kan ada 3. Sudah tahu pengelompokan hewan? Yang ada pemakan daging disebutnya apa, pemakan tumbuhan apa? Tumbuhan ular, buaya. Enggak disebutnya jenis hewan ini termasuk kelompok jenis apa? Pernah dengar belum? Lupa lagi? Jadi jenis atau kelompok hewan berdasarkan makanannya yang biasa mereka makan. Yang memakan tumbuhan biasanya disebut dengan omnivora. Kemudian karnivora pemakan daging, dan herbivora itu pemakan segalanya. Sudah pernah dengar? Nah, masih lupa ya. Sekarang yang terakhir sifat-sifat tumbuhan. Nah, kalau tumbuhan itu kan memiliki akar, tapi akarnya memiliki beberapa jenis. Ada yang tahu jenis-jenis akar? Atau pernah dengar? Jadi jenis-jenis akar itu ada akar serabut, akar tunggang, akar gantung, napas, dan pelekat. Kalau cara berkembang biaknya atau untuk ya dicongkak, terus apa lagi? Kalau melalui biji bisa nggak? Bisa. Kalau tunas? Bisa nggak? Bisa. Contohnya kalau tunas pohon apa? Pisang, betul. Disetek? Bisa. Tadi tapi tadi cangkok ya. Nah, itu cara berkembang biak tumbuhan. Nah, dari materi yang tadi saya bahas, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak? Nah, sekarang kan saya sudah kasih teks cerita. Mau dibacakan oleh saya atau saya bacakan kemudian nanti kalian baca lagi untuk mencari informasi? Sebelum saya bacakan, nanti saya bacakan dulu ya. Terus kalian tuh baca, cari informasi penting dari teks tersebut.
Nah, cara untuk menemukan informasi dari teks tersebut, nah yang pertama kalian bisa memberikan pertanyaan berkaitan dengan teks tersebut. Jadi kalian itu baca terlebih dahulu sampai selesai, kemudian apa sih yang ingin kalian tahu dari teks cerita tersebut. Nah, pertanyaannya itu dengan menggunakan 5W 1H. Apa aja 5W? Ya, what, why, when, who, dan when. Apa yang satu lagi? Who. Siapa? Kalau H-nya? Kan 5W plus 1H. Saya bagaimana? Ya, how. Nah, jadi cara yang pertama bisa kalian dengan cara memberikan pertanyaan, tapi jawabannya ada di situ untuk mencari informasi. Tapi selain itu juga, cara yang kedua ada dengan cara membaca intensif, yaitu cara membaca dengan cermat. Kalian baca dengan cermat, dengan teliti untuk mencari informasi tersebut dari teks cerita yang saya nanti bacakan, kemudian nanti baca lagi untuk mencari informasi. Nah, yang terakhir, untuk menentukan suatu informasi, yaitu dengan cara menentukan gagasan pokok. Jika teks tersebut memiliki bentuk paragraf, kan kadang ada yang berbentuk paragraf, ya cuma paragraf saja, tapi jarang ada dialog. Tapi ada juga yang menggunakan unsur dialognya. Sudah paham cara menentukan informasi dari teks cerita tersebut? Belum? Yang pertama, dengan mencari pertanyaan, tapi jawabannya dari teks tersebut juga. Jadi kalian membuat pertanyaan, tapi jawabannya ada di situ. Jadi tidak saya jawab. Yang kedua itu dengan membaca intensif. Kalau membaca pasti semuanya bisa. Hanya perlu ketelitian saja dan cermat kata-kata yang mana yang bisa kita ambil gitu membaca. Nah, nanti dari situ kita akan mengetahui, oh ini ternyata ya informasi pentingnya. Bisa informasi penting itu untuk diri kita sebagai agar kita tidak melakukan hal tersebut atau bagaimana, atau hal yang bisa kita tiru dari cerita tersebut. Dan yang terakhir dengan menentukan gagasan pokok. Kalau gagasan pokok, cara menentukannya itu dari setiap paragraf. Jadi paragraf 1 misalkan menggunakan kalimat yang pentingnya apa. Soalnya gini, dari satu paragraf pasti memiliki satu kalimat yang pokok, yang kesananya disebut pembahasan. Nah, sudah mengerti ya? Nah, saya akan, jadi kalian nanti baca sampai taring macam tutul ya. Itu pembahasan teks ceritanya. Sedikit gak? Ada? Ada? Nah. Judulnya itu Perburuan Liar, ancam macan tutul di ujung kulon. Pada pagi hari yang cerah, Pak Ardan yang bertempat tinggal tidak jauh dari Taman Nasional berjalan memasuki hutan lindung bersama seorang teman. Pak Ardan mengendap-endap di antara semak belukar sambil melirik ke kiri dan ke kanan. Tak lama kemudian, Pak Ardan dan temannya tersentak kaget. Seekor binatang yang berlari sangat cepat di hadapan mereka. Kata Pak Ardan, "Sembunyi!" teriak Pak Ardan kepada temannya. Mereka mundur beberapa langkah dan bersembunyi di balik pohon. Kemudian, dor! Terdengar suara tembakan dari senjata api rakitan yang dibawa Pak Ardan. Tak lama kemudian, seekor macan tutul terkulai lemah tak berdaya.
Macan tutul itu mati setelah dihantam peluru. Pak Ardan dan temannya menghampiri macan tutul tersebut. Mereka mengeluarkan sebilah pisau untuk mengambil kulit dan taring hewan tersebut. Akhirnya dapat juga ya kita cari, kata Pak Ardan kepada temannya. Kita bisa segera menjualnya ke kota. Setelah selesai menguliti macan tutul tersebut, Pak Ardan memasukkannya ke dalam karung yang telah disiapkan dari rumah. Ayo kita pulang, kata Pak Ardan kepada temannya. Mereka segera melangkah meninggalkan hutan. Namun, baru beberapa langkah, tiba-tiba Pak Ardan dikagetkan oleh suara teriakan, "Berhenti! Angkat tangan!" teriak petugas kepolisian Taman Nasional. Aparat kepolisian mengamankan kedua pelaku pemburuan macan tutul tersebut beserta barang bukti. Dan berupa hasil perburuan yaitu kulit dan taring macan tutul. Nah, ceritanya sampai situ. Coba sekarang kalian cari informasi penting atau hal apa yang kalian temukan dari cerita tersebut. Jadi hal apa atau hikmah apa sih yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Kalinya itu aja deh. Nah, nanti kalian bisa nanti saya tanya satu-satu. Oke, jadi informasi penting apa yang kalian dapat dari teks cerita tersebut setelah membaca dari keseluruhan? Macan tutul adalah hewan yang terancam punah Ya, akibat pemburuan yang dilakukan warga setempat. betul. Terus Saat ini jumlah macan tutul hanya 200 ekor. Berkurangnya jumlah macan tutul itu akibat adanya pemburuan yang dilakukan warga sekitar. Mereka menjual kulit atau taringnya. Selain itu, mereka juga memburu satwa langka lainnya seperti burung, banteng, badak, penyu, dan ikan. betul. Jadi kalau setelah kalian membacanya itu, sikap apa sih yang harus kita lakukan supaya macan tutul tersebut tidak punah? Jangan dimatikan. Jangan dimatikannya? Ya, Seperti apa? jangan Jangan diburu, betul. Kemudian dilindungi, ya dilindungi, dijaga, bisa dirawat, bisa asal dengan oleh ahli yang profesi. Nah, jadi untuk mempertahankan macan tutul agar tidak terancam punah yaitu dengan melestarikannya, dijaga, kemudian dilindungi, dan jangan diburu. Kalau misalkan ada pemburu, sikap kalian harus seperti apa? Apakah membiarkannya? Menasehatinya bisa. Kan di sini suka ada yang memburu, tapi bukan macan tutul ya. Suka memburu apa di sini? Bajing, tupai ya. Nah, burung. setelah kalian membaca teks cerita tersebut, kalau misalkan ada pemburu tupai lagi, mau gak sikap kalian dirubah? Tidak. Takut. Ya sebenarnya sih
kalau kita percaya diri bisa sih sebenarnya kita menasehati atau kita memberitahukan bahwa sebetulnya perbuatan tersebut tidak baik. Alangkah baiknya kita sebagai manusia juga harus menjaga dan melestarikan agar supaya tersebut itu bisa berkembang biak lagi dengan baik. Dan soalnya gini, tupai juga kan memiliki manfaat kita, memiliki manfaat juga untuk kita. Dari misalkan hasil makanannya itu kan kadang tidak habis. Kalau misalkan biji-bijian no, berserakan itu kan bisa tumbuh. Nah, misalkan di kebun siapa, di sini ada kebun, di sini ada sisa dari tupai ya. Makanan sisa dari tupai seperti biji-bijian tumbuhan itu bisa bermanfaat bagi manusia. Apakah itu tumbuhan apa atau apalah. Jadi saling menguntungkan juga sebenarnya. Kan kasihan juga kalau misalkan terus diburu, nanti kan habitatnya bisa punah juga. Selanjutnya, ada yang ingin menceritakan kembali tidak? Tidak. Kenapa tidak? Tidak. Kalau gitu baca aja yang sudah ada. Perwakilan aja 3 orang. Gini, saya bagi dua orang. Jadi Cika sama June duaan. Oh, kitunya nutus biasa. Tak. Baca unggul. Dari sini sampai ke sini kalian baca. Agar kalian paham gitu. Iya. Tak. Mau dari siapa dulu? Yang lebih besar dulu ya. Dari Tika sama Amel mau siapa? Tika. So siapa saja? Mau berdiri mau duduk? Duduk. Oke. Sok bacain. Silakan Pika. Pemburuan liar ancam macan tutul di ujung kulon. Pada pagi yang cerah, Pak Ardan yang bertempat tinggal tidak jauh dari Taman Nasional berjalan memasuki hutan lindung bersama seorang teman. Pak Ardan mengedap-edap di antara semak belukar sambil melirik ke kanan dan ke kiri. Tak lama kemudian, Pak Ardan dan temannya tersentak kaget. Seekor binatang yang berlari sangat cepat di hadapan mereka. "Sembunyi!" teriak Pak Ardan kepada temannya mereka mundur beberapa langkah dan bersembunyi di balik pohon. "Dor!" terdengar suara tembakan dari senjata api rakitan yang dibawa Pak Ardan. Tak lama kemudian, seekor macan tutul terlukai lemah tak berdaya. Macan tutul itu mati setelah dihantam peluru. Pak Ardan dan temannya menghampiri macan tutul tersebut. Mereka mengeluarkan sebilah pisau untuk mengambil kulit dan taring hewan tersebut. "Akhirnya dapat juga yang kita cari," kata Pak Ardan kepada temannya. "Kita bisa segera menjualnya ke kota." Setelah selesai menguliti macan tutul tersebut, Pak Ardan memasukinya ke dalam karung yang telah disiapkan dari rumah. "Ayo kita pulang," kata Pak Ardan kepada temannya. Mereka segera melangkah meninggalkan hutan. Namun, beberapa langkah tiba-tiba Pak Ardan dikagetkan oleh suara teriakan. "Berhenti! Angkat tangan!" teriak petugas kepolisian Taman Nasional. Aparat kepolisian mengamankan kedua pelaku pemburuan macan tutul tersebut beserta barang bukti.
berupa hasil pemburuan yaitu kulit dan taring. Terima kasih. Selanjutnya dari kelompok Cika. Dan Cuneng mau siapa? Cuneng. Bagi dua tuh. Kamu. Bagi dua bacanya. Kamu. Mau dari mana sampai mana, nanti dilanjut sama siapa? Tok. Ya. Yang awal mau siapa, terus kemudian nanti dilanjutkan. Yuk. Perburuan liar ancaman macan tutul di ujung kulon. Pada pagi yang cerah ada yang bertempat tinggal tidak jauh dari taman nasional berjalan memasuki hutan bersama seorang teman Pak Ardan mengedap kedap antara belukar sambil melirik ke kiri dan ke kanan. Tak lama kemudian Pak Ardan dan temannya tersentak lagi seekor binatang yang berlari sangat cepat di hadapan mereka. Sembunyi, teriak Pak Ardan kepada temannya. Mereka mundur beberapa langkah dan bersembunyi di balik pohon. Terdengar suara tembakan dari senjata api rakit yang dibawa Pak Ardan. Tak lama kemudian seekor macan tutul terkulai lemah. Tak berdaya, macan tutul itu mati setelah dihantam peluru. Pak Ardan dan temannya menghampiri macan tutul tersebut. Mereka mengeluarkan sebilah pisau untuk mengambil kulit dan taring hewan tersebut. Akhirnya kan dapat juga yang kita cari akan kita, Pak Ardan, kata Pak Ardan kepada temannya. Kita bisa segera menjual ke kota. Setelah selesai meneliti macan tutul tersebut, Pak Ardan memasukkan ke dalam karung yang telah disiapkan dari rumah. Ayo kita pulang, kata Pak Ardan kepada temannya. Mereka segera melangkah meninggalkan hutan. Namun baru beberapa langkah tiba-tiba Pak Ardan diikuti oleh suara teriak, berhenti, angkat tangan, teriak petugas kepolisian Taman Nasional aparat bagi dua ya. Aparat kepolisian mengamankan kedua pelaku perburuan macan tutul tersebut beserta barang bukti berupa hasil pemburuan yaitu kulit dan taring macan tutul. Oke, berarti udah dibaca semua ya sama kita. Makasih. Selanjutnya dari Ica dan Ayang, mau siapa? Dia. Mau siapa? Ayo. Judulnya bareng. Alamatnya Ica. Sok. Mang. Pemburuan liar ancam macan tutul di ujung kulon. Pada pagi yang cerah, Pak Ardan yang bertempat tinggal tidak jauh dari Taman Nasional berjalan memasuki hutan lindung bersama seorang teman. Pak Ardan mengendarai
endap di antara semak belukar sambil melirik ke kiri dan ke kanan. Tak lama kemudian Pak Ardan dan temannya tersentak kaget seekor binatang berlari sangat cepat di hadapan mereka. "Sembunyi!" teriak Pak Ardan kepada temannya. Mereka mundur beberapa langkah dan sembunyi di balik pohon dor. Terdengar suara tembakan dari senjata api rakitan yang dibawa Pak Ardan. Tak lama kemudian seekor macan tutul terkulai lemah tak berdaya. Macan tutul itu mati setelah dihantam peluru. Pak Ardan dan temannya menghampiri macan tutul tersebut. Mereka mengeluarkan sebilah pisau untuk mengambil kulit dan taring hewan tersebut. Akhirnya dapat juga yang kita cari, kata Pak Adam kepada temannya. Kita bisa segera menjual ke kota. Setelah menguliti macan tutul tersebut, Pak Adam memasukkannya ke dalam karung yang telah disiapkan dari rumah. "Ayo pulang," kata Pak Adam kepada teman. Mereka segera melangkah meninggalkan hutan. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba Pak Ardan dikagetkan oleh suara dari atas. "Berhenti, angkat tangan!" teriak petugas kepolisian. Taman Nasional. Aparat kepolisian mengamankan kedua pelaku pembunuhan macan tutul tersebut beserta barang bukti. Kenapa? Lanjut. Barang bukti berupa hasil pemburuan, yaitu kulit dan taring macan tutul. Nah, terima kasih ya sudah membacakannya. Jadi setelah kita mempelajari tentang teks cerita tersebut dan mencari informasi, apa yang kalian pahami? Pemburuan liar. Ya. Kemudian dari penjelasan keanekaragaman hewan dan tumbuhan, sudah paham? Bisa membedakan bisa membedakan dari perkembangbiakannya hewan dan tumbuhan seperti apa, kemudian hidupnya pasti sudah ya semuanya juga tahu lah. Mana mungkin tidak tahu perbedaan hewan yang hidup di darat dan di air. Kalau untuk jenis-jenisnya memang misalnya kalian pahami minimal tahu salah satunya jenis dari hewan itu kelompoknya seperti apa, kemudian dari tumbuhan itu seperti apa. Selanjutnya saya di sini akan menyimpulkan hasil pembelajaran sekarang. Nah, jadi intinya keanekaragaman hewan dan tumbuhan itu memang sangat beragam. Terutama tadi dari tumbuhan di Indonesia itu memiliki 2 jenis, itu terdapat tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Nah, salah satu suku terbesar dalam tumbuhan itu adalah bunga apa? Tadi anggrek ya. Tumbuhan lumut itu kan memang
dapat membahayakan juga, tapi memang ada yang bisa dimanfaatkan. Lumut itu kadang ada yang seperti buat agar-agar kan dari rumput laut. Kemudian tumbuhan paku tadi contohnya kalau di lingkungan kita itu kan tumbuhan pakis. Nah itu kan bisa kita manfaatkan sebagai makanan. Itu juga kan ada manfaat untuk tubuh kita juga. Selanjutnya dari hewan yang ada di Indonesia itu terdapat beberapa jenis. Di antaranya ada mamalia, kemudian apes atau burung, amfibi, reptil, dan invertebrata. Nah, dan terakhir cara untuk menentukan informasi dari teks cerita itu yang pertama, kalian bisa menentukannya dengan cara membuat pertanyaan dengan menggunakan 5W plus 1H. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu dengan membaca intensif. Membaca intensif itu kalian membaca dengan cara cermat, teliti, dan yang terakhir kalian bisa menemukannya dengan mencari ide pokok dari setiap paragraf. Sudah paham? Nah, terima kasih atas waktu dan tempatnya kalian mau belajar dengan saya. Untuk menutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kalian, ada yang mau memimpin? Selain Tika, sekarang siapa? Amel. Mangga sok sawe. Amel mangga. Sebelum menutup, Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.